buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Halo guys, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kak Tiar sehat? Puji Tuhan, Puji Tuhan sehat. Kakak Anggreni juga sehat. Ya, puji Tuhan kita sehat ya. Selain ada kita, ada siapa lagi nih Kak? Oh, yang mendampingi kita ya, Betul. melayani Tuhan melalui ibadah online Sekolah ya, Minggu. sekolah minggu ya. Di sebelah kanan kakak, Bang Anto Sidoro. Kalau Bang. Nah. Bang Anto sehat? Sehat, puji Tuhan. Di samping Kakak Anggreni ada Bang Evan Simamarmata. Iya. Bang Evan sehat? Sehat, sehat semua kita. Puji Tuhan. Siapa Ini lagi nih? semua karena anugerah Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah. Ya. Tes Gimana, dulu Kak? kali ya Kak Ya, semangatnya. boleh. Oke. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes, Yes, yes. Ya, seperti kakak-kakaknya di sini semangat, pasti adik-adik juga di rumah Semangat. ya, walaupun kakak di sini nggak ngelihat kalian. Yuk, sekarang sip. kita mau Mulai memulai ibadah kita semua bangkit berdiri ya. Kita mau muji Tuhan dulu, nanti dibuka dalam doa, lalu lanjut kita akan terus memuji Puji Tuhan. Tuhan. Yuk, Nah, semua kita bangkit Kak. berdiri, kita nyanyikan lagu Datanglah ke Baitnya. Ya, bisa Ayo semua. Bang. Bisa semua ya. Ayo adik-adik semangat, bangkit berdiri. Tepuk tangannya. Semuanya dengan muka gembira, kita mau datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur. Ya, Datanglah ke Baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya akan apa? ya tepuk tangan. Akan bersorak-sorak. Akan apa? Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan.
adik-adik kita bisa sampai pada saat ini karena kasih setia Tuhan. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, persiapkan hati kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa, semua dengan sikap berdoa dan menyatakan bahwa kita siap untuk beribadah. Ayo Bang. Ya, Bang. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan kepada kami, keluarga besar Sekolah Minggu. Terima kasih untuk kami boleh kembali memuji nama Tuhan di ibadah Sekolah Minggu ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, sukacita yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami, keluarga besar Sekolah Minggu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami selama ibadah, Tuhan yang berkati adik-adik Sekolah Minggu untuk boleh beribadah dengan baik, fokus mendengarkan firman Tuhan, fokus bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tuhan juga yang berkati pengkhotbah pada ibadah hari ini, kiranya boleh menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada adik-adik dan adik-adik boleh mengerti firman Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita akan terus memuji Tuhan. Nah, lagunya nih lagu yang Bulanan setiap- kita. ya, lagu bulanan yang setiap minggu diulang-ulang ya, Diulang-ulang. diajarkan. Adik-adik, ya adik-adik tentunya udah tahu ya bahwa setiap bulan kita ada lagu baru. Betul. Ya, lagu dari buku ND ya, karena kita Betul. orang Batak, Jadi, kita juga jemaat HKBP, maka kita harus tahu ya lagu-lagu Buku dari ND. buku ND ya, lagu-lagunya gereja kita HKBP. Ya, Nah. kita mau nyanyi lagu apa Kak? Bulan ini lagu kita dari buku ND nomor 718. Ya. Nah, karena ini udah minggu ketiga, harusnya adik-adik udah tahu Udah nih tahu ya lagunya. lagunya ya. Lagunya adalah Hubege Yesus Manjou. Artinya apa Kak? Apa sih Kak artinya Hubege Yesus Apa Manjou? Kak? Jangan-jangan kakak kagak ngerti lagi nih. Tahu. Apa tuh? Dengar Tuhan Yesus memanggil. Iya, ya adik-adik, Tuhan Yesus memanggil adik-adik saat ini untuk kita apa? Beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk. Ya, yuk. Kita nyanyiin ya Kak. Ayo Bang. Por
Sekarang kita apa, Itu Kak? dia lagunya, Kak. Sekarang kita mau baca hukum Taurat Tuhan. Iya, hukum Nah, Taurat dari hukum Taurat yang kelima, 6 dan ketujuh. Ya. Nanti Kelima, enam, tujuh berarti mengasihi siapa ya, Kak? kan ada 10. Ya. 1 1 sampai 4 mengasihi Tuhan. 5 berarti 5, 6, 7 mengasihi sesama. Ya, nilai adik-adik salib ke atas mengasihi Tuhan, berarti yang ini mengasihi sesama. Ya, Nah, yuk. berarti sekarang kita baca ganti-gantian. Ya. Kak Tiar yang kelima, Kelima. Kakak Anggreni nanti yang ke-6 dan ke-7. Oke, ya. Ikutin ya adik-adik ya. 2, 3. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, yang ke-6, jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. Wah, luar biasa ya Kak ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 6 titah Ya, itu ya. iya. 1 sampai 4 mengasihi Tuhan. Tuhan. Yang 6 ini mengasihi Sesama. Wah ya. Jadi adik-adik kalau kita bilang kita anak Tuhan, kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita juga harus loh mengasihi sesama. Ya, sekarang kita apa? Nyanyi Kak? lagi. Oh, memuji Tuhan lagi dari Betul, dari buku nyanyian ya, lagu dari lagu HKBP juga HKBP ya. tapi bahasa Indonesia. Indonesia, ya. Tadi kita nyanyi lagu Ini juga Bataknya. tiap minggu juga diulang ya. Betul, lagu Sebulan sekali ya. bulanan, iya. Oke, lagu bulanan. Sekarang kita nyanyi dari buku nyanyian nomor 718. Oh, ini bahasa Indonesia yang Betul, tadi ya. dengar Yesus Tadi bahasa memanggil. Bataknya, sekarang bahasa Bahasa Indonesianya. Indonesianya. Yuk adik-adik, Ayo Bang. semua bisa duduk ya tadi ya. Sambil nyanyi. Semua sambil menyanyi. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, Juru Selamatku memanggil, ikut salib, ikutlah aku. Aku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Yesus Tuhanku. Aku ikut Tuhan Yesusku. Ya, jadi kita harus bilang aku ikut Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus sudah panggil aku ikut Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus sudah apa? Sudah Memanggil. membayar lunas kita ya, menebus dosa kita, sudah membayar lunas segala dosa-dosa kita dengan Nah. Tuhan Yesus mati di kayu. Betul, Salib. salib. Nah, itu sama dengan epistel kita. Wah, iya, luar Epistel biasa. Kita diambil dari 1 Korintus 6 ayat, Ayat 20. 20. Ini juga ayat hafalan nih kan Kak? Betul, nanti. Iya, berarti ayat udah hafal juga lah harusnya, ya. ya. Oke. Kita baca sama-sama dari Iya. kitabnya ya, Kak. Ya, epistel Oke. 1 dari 1 Korintus 6 sampai 20. Ayat 20. Adik-adik udah ngikutin atau kita berdua dulu? Adik-adik buka dulu Alkitabnya. Iya. Ayo adik-adik, kakak tunggu buka Alkitabnya 1 Korintus 6 ayat. Harusnya sih Kak nggak dibuka Kak Alkitab, kan ini udah ayat hafalan. Ini udah minggu ketiga. Oh gitu. Ya, harusnya udah hafal ya. Jadi tanpa baca udah hafal. Ya, tapi yang Kak. belum hafal nggak apa-apa lah Boleh ya, deh. Kak ya. Ya. Oke, sudah terbuka ya adik-adik. Ya. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya adik-adik, firman Tuhan ini sangat dalam ya adik-adik ya. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dosa kemarin, sekarang, dan yang akan datang itu semua udah dibayar lunas sama Tuhan Yesus ya. Dosa kita sudah hapus, dosa kita sudah 0, 0 ya. Nah Zero. sekarang apa yang harus kita lakukan dengan
kasih Tuhan Yesus yang begitu besar tadi buat kita yang udah bayar lunas kita, yang udah menebus dosa kita. Kita harus memuliakan Tuhan dengan sikap hidup kita, ya adik ya. Tadi patik kelima sampai 7 itu diingatkan untuk kita memuliakan Tuhan dengan apa? Mengasihi sesama, ya. Jadi kita nggak boleh melawan orang tua, ya. Rajin bantu orang tua, baik sama orang-orang di sekeliling kita, ya adik-adik ya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Ya, sekarang kita mau nyanyi lagi. Oh, terus kita muji Tuhan, nggak capek-capek ya. Betul. Muji Tuhan itu harus semangat, harus nggak capek-capek. Pokoknya terus memuliakan nama Tuhan. Nah, ya. kita nyanyi lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Biasanya kalau kayak gini Kak, mau dengar firman Tuhan ya? Mau lihat adik-adik baca ayat hafalan. Oh, ayat hafalannya dulu iya, dong. Jadi nanti kita nonton video adik-adik. Iya, sebelum nyanyi tadi ya, untuk persiapan hati kita dengar firman Tuhan, kita saksikan dulu ya. Sebelum menyaksikan kita nyanyi dulu nih Kak. Abis itu baru lihat video adik-adik. Oh gitu, oke, sip. Oke Bang, ayo Bang. Ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, sesuai tadi kata Kak, kita mau lihat video adik-adik yang sudah mengirimkan, menyebutkan ayat hafalan kita. Ya. Pasti semuanya berani-berani dan pintar-pintar anak Tuhan. Oke, silahkan. Silakan. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih, dadah. Shalom teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini saya ingin bawakan ayat hafalan saya, yaitu 1 Korintus 6 ayat ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih. Luar biasa ya Kak ya. Benar kan ya? Kata Katia. Iya, semuanya anak Tuhan Yesus itu berani-berani dan pintar-pintar, cerdas-cerdas. Ya, jadi bagi adik-adik juga yang belum pernah mengirimkan ya video saat membacakan ayat hafalan, ya bukan berarti adik-adik nggak cerdas ya, bukan berarti adik-adik nggak berani. Nah makanya kakak sekarang undang ya, ayo kirimkan video kalian ke kakak-kakak kelas. Oke? Sip, semangat. Kita tunggu ya adik-adik. Iya, Oke. Nah, supaya lebih hafal lagi, ya, kita baca ulang bersama ya. Oke, kita baca bersama dari ayatnya ya. Ya, betul. Ya. 1, 2. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wah. Gitu. Sip. Sip. Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita. Ya.
semua sikap berdoa adik-adik. Damai sejahtera Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan, pedoman dasar bagi kehidupan kita pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 12, diawali dari ayat 41 sampai dengan ayat 44. Demikian bunyinya. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada suatu hari diadakan kebaktian di satu gereja. Dan pada waktu persembahan, mengumpulkan persembahan, bahwa semua anggota jemaat yang berada di dalam gereja itu maju ke depan untuk menyerahkan persembahannya. Tapi ada seorang ibu
dia lupa membawa persembahannya, sehingga dia tetap duduk di tempat duduknya. Lalu sang pemimpin acara ibadah berkata, semoga semua saudara yang maju ke depan menyerahkan persembahannya diberkati Tuhan. Dengan rasa malu, si ibu yang duduk di bangkunya tadi, dia tunduk dan rasa malu untuk mendengarkan perkataan dari sang pemimpin ibadah tersebut. Dan mulai hari itu dia tidak mau lagi untuk mengikuti ibadah di tempat itu. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada hari Minggu ini ingin menjelaskan atau menceritakan bahwa pada suatu kali Tuhan Yesus dengan sengaja duduk menghadap peti persembahan di bait suci Allah dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang persembahannya ke dalam peti tersebut. Firman Tuhan menceritakan bahwa banyak orang kaya memasukkan persembahannya ke dalam peti tersebut dengan jumlah yang besar. Lalu tidak lama kemudian bahwa datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan persembahannya dengan jumlah 2 peser ke dalam peti persembahan tersebut. Maka yang sangat menarik untuk kita perhatikan di dalam nats ini, bahwa Tuhan Yesus tidak tertarik kepada pemberian orang-orang kaya yang memberikan nilai jumlah yang besar uangnya memasukkan ke dalam peti persembahan tersebut. Tetapi yang menarik perhatian Yesus Kristus adalah seorang janda miskin yang memberikan 2 peser, memasukkannya ke dalam peti persembahan tersebut. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya bahwa janda miskin inilah yang memberi lebih banyak daripada semua orang kaya yang memasukkan uang yang nilainya besar ke dalam peti persembahan tersebut. Nah, lalu adik-adik yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi timbul pertanyaan. Apa alasannya bahwa Yesus Kristus mengatakan perempuan atau wanita janda miskin itulah yang lebih banyak memberikan persembahannya kepada Tuhan? Alasannya adalah karena janda
dari kekurangannya. Dia memberi dari apa yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Dia hanya memiliki 2 peser uang, sementara yang lain memberi dari kelimpahannya. Nah, maka anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini mau diberitahukan kepada kita, mau dijelaskan kepada kita dan dipertegaskan kepada kita bahwa Tuhan bukan melihat hal yang lahiriah saja, tetapi Ia melihat hati. Kendati pun janda itu memberikan uang yang sedikit, tetapi ia memberikan dari hati yang tulus dan ikhlas, penuh cinta yang besar. Dia mau berkorban untuk Tuhan dengan ucapan syukur, yakni memberikan seluruh nafkahnya dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Lalu bagaimana juga dengan anak-anak sekolah minggu dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan? Inang mau tanya dulu, anak-anak sekolah minggu, siapakah di antara anak-anak sekolah minggu yang pernah menukarkan persembahan yang sudah dipersiapkan oleh orang tuanya untuk diserahkan kepada gereja, tetapi ditukarkan untuk membeli jajan? Ada di antara anak-anak sekolah minggu yang pernah melakukan hal seperti itu? Saya rasa tidak ada. Ya, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara tidak ada yang memiliki sifat seperti itu. Ini pengalaman Inang di satu pelayanan di satu gereja. Baru pertama itu saya memimpin ibadah sekolah minggu di gereja itu. Setelah persembahan dikumpulkan di ibadah sekolah minggu ini, persembahan dikumpulkan, lalu acara ibadah itu ditutup dengan doa persembahan, doa Bapa Kami, berkat, lalu dinyanyikan amin 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 amin. Terus anak-anak sekolah minggu ini datang bergegas mengerumuni saya. Lalu mereka meminta, Inang, minta kembalian uang persembahan saya tadi. Loh, kembalian apa? Orang tua saya mengatakan segini uang persembahan saya. Jadi maka saya minta untuk ditukarkan kembali, dikembalikan kepada saya sisa dari uang persembahan saya itu, katanya. Lalu Inang bilang, gak ada tukar menukar di sini. Ini bukan warung. Bilangin sama orang tuanya, mulai hari Minggu biar orang tua benar-benar mempersiapkan mana uang persembahan, mana uang jajan. Begitu. Jadi kita harus berani untuk jujur. Ya mungkin orang tuanya nggak pernah mengatakan seperti itu. Nanti ambil kembaliannya dari kantong persembahan gereja, ya tidak pernah mengajarkan seperti itu. Pasti orang tuanya itu sudah benar-benar mempersiapkan, ini uang jajanmu, ini uang persembahanmu. Tetapi si anak tidak hal demikian pikirannya. Dia mulai tidak jujur. Maka saat itu si anak itu mulai dididik untuk jujur dan bijak untuk memilah
yang mana uang persembahan dan yang mana uang jajan. Dari rumah itu sudah harus dipersiapkan, bahkan didoakan, biar persembahan kita itu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka bila kita pada saat ini berbicara tentang memberikan persembahan kepada Tuhan, yang mau Tuhan ingin harapkan dari kehidupan anak-anak sekolah minggu bukan soal masalah nilai atau besarnya atau banyaknya nilai uang persembahan yang harus kalian persembahkan kepada Tuhan melalui gereja. Tetapi yang mau Tuhan inginkan dan harapkan boleh terjadi dan nyata dalam kehidupan kita anak-anak sekolah minggu adalah motivasi. Tujuan kita untuk memberi, ketulusan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terutama hidupmu, totalitas aspek-aspek kehidupanmu harus engkau persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, mulai hari ini belajarlah untuk mulai jujur dan belajarlah untuk memberikan, mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan telah memberikan, mempersembahkan yang terbaik bagi kita, yakni darahnya tertumpah, darahnya dicurahkan di bukit Golgota. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita orang berdosa, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk memuji dan memuliakan nama-Mu atas waktu dan perkenanan Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan ini Tuhan untuk kami pakai beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang baru Engkau sampaikan untuk kami anak-anak sekolah minggu, supaya kami benar-benar memahami arti makna persembahan yang sebenarnya, memberikan yang terbaik hidup dan kehidupan kami, didasari oleh ketulusan hati yang tulus, mau jujur menyerahkan apa yang ada pada kami sebagai persembahan kami yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami ya Bapa untuk menghormati Engkau di setiap langkah dan kehidupan kami. Rohul Kudus-Mu menuntun kami untuk
kami memiliki sifat yang jujur untuk memberikan, mempersembahkan apa yang ada pada kami untuk Tuhan. Seluruh kehidupan kami, waktu kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Maka pakailah kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi alat-Mu untuk mewartakan kerajaan-Mu di dunia yang Engkau berikan kepada kami. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati para hamba Tuhan. Terimalah Bapa doa kami ini yang kami ucapkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, Kak. Sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan yang kita berikan. Nah, karena masih online, seperti yang sudah diinfokan, jadi cara kasihnya nanti adik-adik kasih persembahannya ke orang tua, lalu mama papa yang hantarkan ke gereja. Atau bisa juga transfer ya. Transfer lewat nih, ATM. nomor rekeningnya nih, ya. Nanti adik-adik bisa kirimkan. Ya, oke. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Ayo Bang. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kita ulang lagi deh. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Kita nyanyikan sekali lagi, adik-adik bangkit berdiri. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita sudah selesai, Kak. Sebelum kita berpisah, ada pengumuman. Kakak dan Abang Sekolah Minggu mengingatkan untuk adik-adik, ayo kirim lagi lombanya, hasil lombanya. Terakhir pengumpulannya hari Rabu tanggal 24 Agustus. Nah, nanti yang juara, yang menang akan diumumkan di ibadah hari Minggu tanggal 28 Agustus. Oke adik-adik, ayo kirim. Ya, adik-adik semangat. Sebagai warga negara yang baik, kita harus ya merayakan hari kemerdekaan kita ya. Enggak hanya di sekolah, di RT, di gereja juga. Di gereja juga. Ya, karena gereja adalah bagian dari negara Indonesia. Betul. Yuk, segera kirim ya adik-adik. Nah adik-adik, dalam rangka kita juga merayakan 17 Agustus ya, kita akan sebentar upacara ya, lagu Indonesia Raya, kemudian lagu 17 Agustus. Semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu ini dengan sikap sempurna ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan nanti 17 Agustus. Semua bangkit berdiri, kemudian nanti Kak Tiar akan tutup semuanya ya, rangkaian dari ibadah, sekaligus perayaan hari kemerdekaan. Yuk semua berdiri adik-adik. Yuk Bang. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya,
kemerdekaan. Bang. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selamanya masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap merdeka, selamanya masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan negara kita. Merdeka, merdeka. Ya, kita mau akhiri rangkaian ibadah dan perayaan kemerdekaan kita dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih, kami terus memuji-Mu, kami terus memuliakan-Mu, meninggikan-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang patut kami muliakan, kami tinggikan dan kami agungkan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari hari ke hari. Hingga saat ini kami boleh terus beribadah walaupun masih online Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami, secara khusus anak-anak Tuhan, juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semua yang boleh terjadi, untuk semua yang telah Tuhan anugerahkan buat kami anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah selesai ibadah, kami percaya Tuhan akan terus mengobarkan semangat untuk terus setia kepada Tuhan, semangat untuk terus memuji muliakan nama Tuhan, baik melalui mulut kami maupun dalam sikap hidup kami. Dan melalui kami Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan dan semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan, bagi adik-adik dan keluarganya ada yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Juga dengan kami guru-guru sekolah minggu Tuhan, kami mau serahkan juga Bapak dari Kak Purnama yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kami mau sehati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan berikan yang terbaik buat Bapak dari Kak Purnama, berikan kesehatan, kesembuhan. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil, dan mereka boleh bersuka cita, boleh memuji dan muliakan nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara adik-adik, keluarga maupun kami guru-guru Tuhan, dengan keluarga kami yang mempunyai pergumulan beban berat, Tuhan yang berikan kekuatan buat kami untuk kami boleh mendapatkan jalan keluar dari Tuhan, dan kami juga boleh mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Dan tentunya semua untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Kami mau serahkan adik-adik di sekolah ya Bapak, Tuhan berkati mereka, berikan hikmat buat mereka, supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, dan mereka juga boleh menjadi kesaksian Tuhan bagi teman-teman di sekolah mereka, dan mereka juga boleh menjadi kesaksian, menjadi teladan, dan semua juga untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Apapun yang dibutuhkan adik-adik dan keluarga mereka, juga kami guru-guru dengan keluarga kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan akan mencukupkan, dan semua juga untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga merayakan ulang tahun kemerdekaan negara kami Tuhan, ulang tahun negara kami Tuhan yang telah bebas dari penjajahan Tuhan. Kami boleh merdeka, kami percaya bahwa itu bukan karena kuasa pahlawan-pahlawan kami Tuhan, kakek nenek moyang kami Pak Tuhan, tapi karena kasih dan anugerah-Mu ya Bapak, sehingga bangsa Indonesia ini, negara Indonesia ini Bapak boleh merdeka, dan kami boleh menjadi bangsa Indonesia Tuhan Yesus.
Kami tahu itu bukan karena kebetulan, tapi karena anugerah Tuhan Yesus. Kami anak-anak Tuhan boleh Tuhan tempatkan sebagai bangsa Indonesia, juga sebagai warga negara Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemerdekaan negara kami ya Bapak, untuk perayaan ulang tahun negara kami ya Bapak saat ini. Dan kami percaya ke depan, kami percaya Tuhan negara ini tidak akan hancur. Tuhan dengar doa kami anak-anak Tuhan di Indonesia ini, negara ini boleh terus maju dan maju Bapak. Boleh orang meramal apapun ya Bapak, dengan situasi yang terjadi di dunia ini Bapak, krisis apapun Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan dengar doa kami anak-anak Tuhan di negara kami ini Bapak Indonesia, dan kami percaya Tuhan berkati negara kami ini ya Bapak. Negara kami boleh terus maju. Kami boleh menjadi negara ya Bapak yang sejahtera Tuhan. Kami percaya itu Tuhan Yesus, karena Tuhan dengar doa kami anak-anak Tuhan ya Bapak di Indonesia ini. Dan mampukan kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan Yesus di Indonesia ini Bapak, dengan tidak capek-capek ya Bapak, berseru berdoa untuk negara dan bangsa ini. Dan kami juga anak-anak Tuhan Yesus boleh menjadi kesaksian Tuhan di negara kami ini ya Tuhan Yesus. Dan apapun yang menjadi permasalahan di negara ini ya Bapak, terutama tentang penindasan terhadap anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus berkati anak-anak Tuhan Yesus yang tertindas. Tuhan berikan kekuatan, kesetiaan untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat anak-anak Tuhan Yesus yang tertindas. Dan kami mau serahkan Tuhan Yesus, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri, pejabat Tuhan yang bertanggung jawab akan Indonesia ini, yang percaya Tuhan akan memberi hikmat buat mereka, kemampuan, juga visi yang jelas, misi yang jelas, visi yang jelas, untuk dapat bekerja dengan baik dan benar, dan bangsa dan negara ini ya Bapak boleh dengan berkat Tuhan boleh menjadi sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus, yang mau serahkan. Walaupun kami sudah selesai ibadah, tapi kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami anak-anak Tuhan Yesus, secara khusus keluarga besar Sekolah Minggu Akam Jatinegara. Terpujilah nama-Mu Kau selama-lamanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah yang keempat, enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke? Nah teman-teman, jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.